Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, shalom. Hai Awesome Kids, apa kabarnya hari ini kalian? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Halo, bertemu lagi dengan Kak Diana di ibadah Awesome Kids. Adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga kita semua tetap sehat ya. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi bersama-sama untuk beribadah online. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yeay! Nah adik-adik, seperti biasa Kak Diana akan ingatkan untuk kita semua, dalam masa pandemi ini jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan agar kita terhindar dari berbagai virus. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita lebih dahsyat lagi. Maka sebelum itu Kak Diana mau kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat setiap berkat dan anugerah-Mu. Tiba saatnya kami akan mulai ibadah Awesome Kids, biar kiranya Engkau yang memberkati setiap anak-anak yang beribadah. Maka dari itu adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang sudah siap untuk memuji Tuhan, katakan yes. Kak Diana mau lihat lebih semangat lagi ya. Katakan yes. Bagus. Baik adik-adik, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan juga kehidupan? Semua percaya, amin? Maka dari itu kita mau angkat pujian ini. Musik, come on! Mari adik-adik kita menyanyikan pujian ini dengan luar biasa. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi lebih semangat. Aku jalan
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay, super sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Tepuk tangannya ya. Kita menyanyikan pujian ini adik-adik. Lebih semangat lagi ya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Angkat tangannya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay, give applause to Jesus. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini. Katakan, ku ada karena anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu. Kita mau lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yeay! Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom, Prince and Princesses. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami mau siap dengarkan firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang berfirman. Haleluya. Amin.
Adik-adik Awesome Kids, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dan adik-adik, Tuhan Yesus sendiri yang sudah berkata bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi, adik-adik, tidak ada jalan yang lain. Kalau kita mau ke tempat Bapa di sorga, harus melalui Yesus. Nah, adik-adik, kakak kasih contoh ya. Kalau adik-adik mau berkunjung ke rumah teman, sahabat, pasti adik-adik tahu alamatnya. Benar nggak? Adik-adik akan jalan ke sana dengan aman kalau adik-adik tahu alamatnya. Jelas alamatnya. Tapi kalau adik-adik tidak tahu rumah ataupun alamat dari teman-teman adik-adik, pasti akan nyasar. Sama dengan firman yang sudah kita baca tadi. Kita tahu jalan menuju keselamatan. Kita tahu jalan menuju rumah Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus. Maka adik-adik, kita tidak akan tersesat. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik bahwa satu-satunya jalan kalau kita mau ke rumah Bapa, mau ke sorga, harus mengikuti Yesus Kristus. Kenapa adik-adik? Karena firman Tuhan sudah mengatakannya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain. Nah, adik-adik mau kan ke rumah Tuhan? Mau kan ke rumah Bapa bersama Bapa di sorga? Ya kan? Pasti mau. Nah, kita harus tahu. Kita harus tahu jalan yang benar, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita mau belajar apa dari firman Tuhan ini? Jelas sekali pesan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita mau belajar bahwa kita tidak akan tersesat jika kita tetap berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya adik-adik, kita nggak mungkin hilang. Kita nggak mungkin tidak tahu arah kita kemana. Kalau kita tetap bersama Tuhan Yesus, maka kita akan tetap selamat dan tidak tersesat. Nah, adik-adik, yuk kita tetap mau beriman, kita tetap mau percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak ada yang lain. Ya? Dan yang kedua, kita mau belajar. Kita tidak akan berbuat yang tidak benar kalau kita berada di dalam Tuhan. Artinya, adik-adik, kita nggak akan memilih jalan yang lain. Kita nggak akan jauh dari Tuhan dan memilih apa? Jalan di luar Tuhan Yesus. Kita akan tetap beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah yang menolong kita, Dialah yang mampu menyelamatkan kita.
Maka adik-adik, kalau kita tahu kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal dosa lagi atau yang tidak benar. Ya. Kita tidak akan mengganti Tuhan Yesus dengan barang-barang. Kita tidak akan menggantikan Tuhan Yesus dengan apa? Dengan hal-hal yang lain. Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita, kakak, mama, papa, dan adik-adik semuanya. Jadi adik-adik, kita mau belajar bahwa hari ini kita diingatkan bahwa satu-satunya jalan yang menuju keselamatan, yang menuju jalan ke surga, yaitu bersama Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi berbuat yang jahat. Dan tentunya kita tidak boleh menukar iman kita untuk sesuatu yang tidak berarti atau barang-barang yang lain. Atau adik-adik, jangan menjual Tuhan Yesus. Ya, tetap percaya, tetap berjalan di dalam kebenaran, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Ya adik-adik ya, ingat ya, Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus ingin adik-adik selalu berjalan dalam kebenaran, dekat dengan Tuhan, dan ujung-ujungnya kita bersama Tuhan di surga. Nah, adik-adik yang manis yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita dengarkan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita hafalkan ya adik-adik ya. Nah, kita mau tutup firman Tuhan pada saat ini ya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diingatkan untuk percaya kepada Tuhan satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dan saat ini Tuhan kami diingatkan kalau kami berjalan bersama Tuhan kami tidak akan tersesat. Dan kami diingatkan juga Tuhan kalau kami tinggal di dalam Tuhan maka kami tidak akan berbuat dosa lagi dan berbuat yang tidak benar lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman pada saat hari ini Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di ibadah online Awesome Kids. Yes, I am yes, I am yes. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.